Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik. Sudahkah hajiku mabrur? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semuanya dan juga menjadi perenungan bagi kita semuanya. Nah, kami akan persilakan kembali para jamaah untuk mengucapkan pertanyaan. Yang pertama, Ibu Ambar boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Silakan Ibu Ambar. Nama Ambar Yani dari Masjid Taklim Nurul Bahri. Ya. Mohon menanyakan. Salam dulu dong Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya saya. Ya grogi Bu ya. Iya langsung. Mohon menanyakan Bapak, apakah betul pahala haji bisa menghapuskan semua dosa termasuk hutang piutang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kebalik. Sayang assalamualaikum dong berarti. Baik, Masya Allah. Ini saking excitednya Ustaz, saya masuk TV. Iya betul kan tadi Ibu mulai dari Assalamualaikum, tutup Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya benar-benar. Kita yang salam kalau gitu. Silakan saya. Terima kasih Ibu, Masya Allah pertanyaan yang sangat penting. Jujur saja beberapa hari lalu ada jemaah yang bertanya kepada saya pertanyaan yang sama. Kata beliau, Syekh, pernah saya dengar bahwa kalau haji kan dijamin diampuni segala dosanya, termasuk hutang piutang. Saya bilang, kok enak itu kalau begitu? Hutangnya miliaran, terus pergi haji udah beres, selesai. Saya menjawab, tidak sah. Kalau haji yang mabrur diampuni oleh Allah segala dosa dan maksiat. Tetapi hak orang lain tidak jatuh. Tetap harus bayar. Kata beliau punya dalil. Kata beliau, Syekh, enggak. Kata Ustaz, ada dalilnya. Apa dalilnya? Kalau orang berhaji, raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Dia balik dari haji seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi enggak punya hutang piutang. Saya bilang itu semua diampuni oleh Allah. Kembali seperti bayi, fitrah, suci, tidak ada dosa dan maksiat. Semua diampuni oleh Allah, tapi hak Allah. Tapi hak manusia tidak jatuh sama sekali. Baik uang, kesalahan kita, ghibah dan namimah, hak orang lain tidak jatuh dengan ibadah. Dengar baik-baik Bapak Ibu semua. Hak itu ada dua. Hak Allah dan hak manusia. Kesalahan kita terhadap Allah diampuni oleh Allah dengan ibadah, sedekah, puasa, istighfar, minta ampunan, diampuni oleh Allah. Tapi hak manusia tidak diampuni oleh Allah. Karena hak manusia bukan hak Allah. Jadi, sebagaimana hak Allah kita minta ampun dari Allah, hak manusia wajib kita minta ampun dari manusia. Kalau melalui ibadah, salat, puasa, hak manusia jatuh. Jadi orang misal yang haji, dia korupsi miliaran triliunan, tinggal haji sekali udah beres. Udah clear semua. Tidak. Gak mungkin. Karena itu Bapak Ibu, dengar baik-baik, saya ulangi lagi. Hak itu ada dua. Hak Allah dan hak manusia. Kesalahan kita sebesar apapun terhadap Allah, dosa, maksiat, besar maupun kecil, diampuni oleh Allah. Salat 2 rakaat, istighfar, minta ampun, baca Quran, sedekah, diampuni oleh Allah. Tapi hak orang lain tidak diampuni oleh Allah. Hak orang lain tidak jatuh dengan ibadah, salat, puasa Ramadan, sedekah, tidak jatuh.
wajib menunaikan hak orang lain. Kalau enggak menunaikan di dunia, nanti akan ganti rugi di akhirat. Karena itu, orang yang jaga kesalihan, tapi enggak peduli dengan hak orang lain, dia rugi dunia akhirat. Karena itu dengan ibadah haji maupun ibadah yang lain, hak orang lain tidak jatuh, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah diampuni oleh Allah, hak manusia wajib kita minta ampun, wajib kita bayar, wajib kita selesaikan hak manusia. Jelas ya Bu? Baik. Semoga bermanfaat. Amin, Masya Allah jawaban dari Syekhuna ini mudah-mudahan menjadi pelurusan pemahaman kita dan seharusnya mungkin ketika kita sudah beribadah haji menjadi motivasi untuk lebih baik lagi memperbaiki hubungan kita antar manusia begitu ya Syekh ya. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Fauzi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan Pak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fauzi Bahar, Komplek TNI AL ini. Tahun 98 itu reformasi. Saya naik haji 99. Saya berkelahi di sebuah klub malam, membela teman saya. Terus kena menang, saya Didekatkan lagi Pak Mike. saya diberangkatkan haji oleh teman saya, tapi dia tidak muslim. Uangnya tidak uang muslim. Apakah haji saya mabrur itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Pak Fauzi. Silakan Masya Ustadz Said Allah, Kutub. luar biasa pertanyaannya Bapak Fauzi, apakah hajinya mabrur atau tidak? Karena memang beliau hajinya dihadiahkan dari saudaranya yang non muslim. Jawab jangan. Baik. Jadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas menjalankannya. Mudah-mudahan Pak Fauzi amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima hajinya mabrur atau tidak? Satu, yang pertama adalah orang non muslim ini membantu kita hartanya dari mana? Enggak muslim, enggak non muslim sama. Ya, hartanya dari yang mana? Ya, walaupun kita enggak ada tanggung jawab dengan diri kita karena kan kita enggak tahu. Kalau enggak tahu lain urusan Bapak Ibu, benar enggak? Ada yang hadiahkan kita mau muslim, non muslim, dari mana uangnya kan kita enggak tahu. Itu insya Allah berkah ya kalau nggak tahu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu hartanya dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Dari yang haram, mau muslim non muslim dari yang haram, dari judi online misalnya Bu ya, macam-macam hal lah kita tahu tentang yang haram. Maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik muslim atau non muslim, pastikan hartanya halal. Yang kedua, non muslim ini memberikan hadiah kepada kita untuk apa? Memuliakan kita, membantu kita, hadiah kepada kita, halal, boleh. Tapi kalau untuk merendahkan kita, maksudnya mempermalukan kita, niat-niat macam-macam yang nggak baik dan sebagainya, baru ini nggak berkah. Ya, kalau niatnya baik, membantu kita, diambil dari harta yang halal, insya Allah hajinya mabrur. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara, teman, tetangga misalnya yang non muslim mau hajikan saya, silahkan saya tunggu ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, ini haji ini pahalanya besar. Harus paham nih. Pahalanya sangat besar. Pertama, pahala beriman kepada Allah, unggulan. Awal tadi kita sudah dengar. Yang kedua adalah jihad fisabilillah, yang kedua. Yang ketiga haji mabrur, itu pahalanya rentetan beriman, jihad, lalu haji mabrur. Pahalanya besar nggak? Jangan dibilang orang yang kaya, sehat, bugar saja yang ibadah haji. Belum tentu, benar nggak? Ada yang sakit, ada yang wafat di sana, sebelum berangkat udah wafat, ada yang tua, betul nggak Bu? Ada yang tukar bubur naik haji 2 kali di sinetron, benar nggak Bu? Misalnya. Ya, tukang beca, macam-macam yang puluhan tahun, nggak semua orang yang sehat, nggak semua orang yang yang kaya raya, bahkan ada yang kaya raya, Ibu, kenapa nggak berangkat ibadah haji? Belum ada panggilan. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel. Ya, ada kesempatan, ada waktu, berangkat ibadah haji, insya Allah barokah, pahalanya besar. Yang kedua, diampuni dosa kita oleh Allah seperti orang yang baru
dilahirkan, tapi syaratnya harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk, ya, meninggalkan perkataan buruk, meninggalkan maksiat dan dosa, maka seperti orang yang baru dilahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin kita masuk surga. Dan terakhir, saya sampaikan bahwa menghilangkan kefakiran, cara berkah, mengundang rezeki dengan haji dan umroh. Daftar tahun ini, insya Allah tahun depan berangkat. Insya Amin, Allah. amin, ya Allah, amin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sekutu atas jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen Ulama Menjawab. Di mana segmen ini guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kkami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sejumlah pertanyaan sudah masuk di kolom komentar akan kami bacakan. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.